Polres Mojokerto terpaksa meringkus MA 19 tahun dan AB 14 tahun pada Jumat 16 Juni 2023. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas tragisnya kematian siswi SMP di Mojokerto yang berinisial AE 15 tahun. Ya, AE yang pamit jalan-jalan ke pasar malam pada Mei 2023 lalu tak kunjung pulang selama 1 bulan penuh. Tragisnya, AE justru ditemukan tewas terbungkus karung di saluran air dekat rel kereta api. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adi Satria mengatakan pembunuhan dilakukan bersama oleh AB dan MA. AB emosi hanya perkara tak terima dibangunkan saat tidur di sekolah untuk dimintai tunggakan iuran kelas senilai Rp40.000. Yang lebih tragis, korban AE yang sudah jadi mayat justru disetubuhi oleh pelaku dewasa berinisial MA. Hal ini dilakukan saat pelaku anak AB pergi mencari karung untuk membungkus korban. Bahkan, MA masih bisa cengengesan saat mengakui perbuatan kejinya kepada mayat AE. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Ya, selamat datang kembali pemirsa dan rekan-rekan sekalian. Kembali bersama saya Alif Nur Hidayat dengan NIM 005 dalam program khusus cermin realitas membedah perilaku abnormal di sekitar kita. Hari ini kita akan menyelami sisi gelap psikologi manusia, membahas berbagai bentuk abnormalitas perilaku yang kerap menjadi sorotan dan memahami apa yang melatarinya. Dari sudut pandang psikologi, perilaku abnormal bukanlah hal yang asing, bahkan mungkin ada di dekat kita. Ini bukan sekedar tindakan aneh, melainkan seringkali indikasi ada banyak jenis perilaku abnormal, dari yang mungkin terlihat umum hingga yang sangat langka dan ekstrim. Beberapa contoh yang sering kita dengar meliputi gangguan kecemasan dan depresi. Ini adalah masalah kesehatan mental yang paling umum, menyebabkan penderita signifikan penyalahgunaan zat seperti kecanduan narkoba dan alkohol, perilaku antisosial seperti kekerasan, penipuan, parafilia, pola gairah seksual yang tidak biasa dan intens. Hari ini kita akan membedah salah satu kasus parafilia ekstrim yang baru-baru ini mencuat. Kasus neokrofilia di Mojokerto, sebuah analisis psikologis. Pemirsa, mari kita soroti sebuah berita yang sempat menggemarkan publik, kasus pemerkosaan mayat di Mojokerto yang mengindikasikan adanya kelainan seksual nekrofilia. Kasus ini meskipun jarang adalah contoh nyata dari abnormalitas perilaku yang ekstrim. Apa itu nekrofilia? Dalam psikologi abnormal, nekrofilia adalah parafilia langka yang tidak ditandai oleh gairah atau ketertarikan seksual yang intens dan berulang terhadap mayat. Ini bukan sekedar preferensi, melainkan sebuah gangguan mental yang serius. Individu yang memiliki kondisi ini tidak hanya berfantasi, tetapi juga bertindak berdasarkan dorongan tersebut, melakukan aktivitas seksual dekat jenazah. Mengapa ini terjadi? Analisis psikologis, para ahli psikologi dan psikiatri berpendapat bahwa nekrofilia dan parafilia ekstrem lainnya seringkali berakar pada sejumlah faktor kompleks. Trauma dan masa lalu. Seringkali ada riwayat trauma masa lalu yang parah, penyalahgunaan atau pengabaian. Pelaku mungkin tidak mampu membangun hubungan intim yang sehat dengan orang hidup. Kebutuhan kontrol absolut. Mayat tidak dapat menolak, melawan, atau meninggalkan. Bagi individu yang mungkin merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kontrol dalam hidupnya, tindakan nekrofilia bisa memberikan ilusi kekuasaan dan dominasi total. Isolasi sosial dan kesulitan interpersonal. Pelaku nekrofilia seringkali sangat terisolasi. Mereka kesulitan membentuk hubungan bermakna dengan orang lain, sehingga mayat menjadi objek tanpa tuntutan interaksi atau respon. Gangguan kepribadian komorbid. Kondisi ini seringkali muncul bersamaan dengan gangguan kepribadian lain, seperti gangguan kepribadian antisosial. Ini menjelaskan mengapa pelaku mungkin kurang memiliki empati,
penyesalan atau rasa bersalah. Mereka mungkin hanya fokus pada pemenuhan dorongan pribadi. Kasus di Mojokerto ini sangat penting untuk dipahami agar kita tidak hanya menghakimi, tetapi juga menyadari bahwa di balik kejahatan ini ada kondisi psikologis yang memerlukan penanganan serius dari para profesional. Selain kasus ekstrem seperti nekrofilia, ada banyak bentuk abnormalitas perilaku yang lebih sering kita jumpai dan juga membutuhkan perhatian, yaitu self-harm, melukai diri sendiri, ada KDRT, bullying, perundungan atau bullying. Semua kasus ini mengingatkan kita bahwa perilaku abnormal bukanlah sekedar kenakalan atau kejahatan biasa. Ada akar psikologis yang perlu digali dan dipahami. Pemirsa, memahami abnormalitas perilaku bukan untuk membenarkan tindakan, melainkan untuk membuka mata kita terhadap kompleksitas pikiran manusia. Ini adalah ajakan untuk lebih peka, menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan mental, dan mendorong mereka yang membutuhkan bantuan untuk mencarinya. Jika ada orang di sekitar kita yang menunjukkan tanda-tanda perilaku abnormal yang mengkhawatirkan, jangan ragu untuk mendekati mereka dengan empati dan sarankan bantuan profesional. Kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan kita secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam Cermin Realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.